Pada kesempatan kali ini kami akan membahas lagi teori ending Attack on Titan. Entah ini yang keberapa atau sudah episode keberapa. Yang pasti munculnya teori ini adalah setelah kami membaca chapter 130 yang membuat kami semakin jelas dan memiliki teori menarik untuk dibahas. Jadi apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari bocoran panel manga yang sudah kami bahas beribu-ribu kali. Yang saat interview Isayama Sensei, ia memperlihatkan panel terakhir, di mana ada seseorang yang menggendong anak dan mengatakan bahwa ia telah bebas. Kami pikir ini adalah Eren yang sedang menggendong anaknya atau mungkin anak dari Historia. Kenapa kami berpikir begitu? Itu semua berkat chapter 130. Setelah pertemuan Eren dan Historia yang sudah kami prediksikan sebelumnya dan ternyata memang benar, kami menangkap sesuatu. Selain Eren memberitahu rencana gemuruhnya kepada Historia, ada potongan kata-kata yang mendekati bahwa memang benar Eren adalah ayah dari anak Historia. Lalu di manakah dialog itu? Berdasarkan versi Inggris dan sumber yang kami baca, ada satu gambar yang memperlihatkan wajah Historia. Dan ada dialog, bagaimana kalau aku punya anak? Nah, di sini sebenarnya ada dua arti. Pertama, ini adalah dialog Historia karena mukanya muncul bersamaan. Dan kedua adalah dialog Eren, karena setelah itu Eren melanjutkan dialognya dan berkata bahwa kehidupan akan terus berlanjut. Dalam review sebelumnya, menurut kami itu adalah dialog Eren, hanya saja memperlihatkan wajah Historia. Dan ini mungkin sebuah petunjuk bahwa Eren dan Historia memang melakukan itu dan terjadilah. Ini juga diperkuat salah satu panel yang berkata, well Eren, yang artinya jadi Eren. Atau peribahasa ketika ingin melanjutkan percakapan, yang dimana scene ini dipotong. Oke, lanjut. Dari percakapan ini kami menangkap bahwa Eren benar mempunyai anak, dan mungkin itu mengarah pada bayi yang dikandung Historia. Dan jika kita hubungkan ending panel akhir, kami berpikir bahwa Eren lah yang menggendong anaknya atau anak dari Historia. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin adanya masih tak percaya dengan teori kami atau dengan kata lain dasarnya kurang. Karena pada sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa pasti mendekati 100% Eren akan mati setelah melaksanakan misi gemuruh Titannya. Jadi bagaimana bisa ia masih hidup setelah melakukan gemuruh Titan dan pergi menggendong anak? Kami terpikirkan sesuatu bahwa Eren memang benar pasti akan mati. Tapi yang menggendong anak juga benar. Kenapa? Itu karena kami memikirkan cara Eren untuk melaksanakan tugasnya dengan menggendong anak dan berkata kau sudah bebas. Dan itu terjadi setelah ia mati. Lah bagaimana bisa? Kita tahu kan ada yang namanya dunia kematian atau Path. Sebuah dunia di mana Ymir Titan pendiri tinggal, di mana semua koordinat terhubung di sana. Kami berpikir sewaktu Historia diperlihatkan, ia sudah kehilangan ingatannya akibat kekuatan founding Titan. Sehingga ia hanya duduk dengan muka tanpa ekspresi. Dan Farmer Kun alias Kang Ternak adalah orang yang dikira ayah dari anak Historia, padahal aslinya bukan. Ia hanya ditugaskan untuk menjaga Historia dari dunia luar. Alasan kenapa Eren memanipulasi ingatan Historia adalah ia tak ingin Historia tahu rencananya. Walaupun sebelumnya ia sudah memberitahu hal tersebut. Nah, kenapa Eren melakukan itu? Itu karena ia tahu Historia mengandung anak. Biasanya seorang ibu tak bisa dibuat stres dan banyak pikiran ketika sedang mengandung. Mungkin inilah yang dipikirkan Eren demi keselamatan bayinya. Jadi selain menjaga kesehatan mental Historia, Farmer Kun bertindak sebagai penjaga Historia agar Historia tak mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Itulah mengapa pada chapter 107 si Farmer menyuruh Historia menjaga tubuhnya dan menyuruhnya masuk. Karena kalau tidak, Historia pasti akan melihat ada yang tak beres di luar sana dan membawa beban pikiran. Bisa saja ia di dalam rumah, ia tak akan tahu bahwa gemuruh sudah dimulai. Lalu soal terhubungnya ucapan Eren kepada semua subjek Ymir harusnya ia tahu dong. Karena Historia salah satu keturunan Ymir. Dan ia mendengarkan rencana Eren. Nah itu dia. Entah pada chapter 123 ini beneran dia atau enggak. Yang jelas pasti tetap memberitahu hal tersebut. Namun Historia mungkin tak tahu siapa ayah dari anaknya. Oke lanjut.
Dari penjelasan di atas, kami berpikir bahwa Eren sudah menghapus ingatan Historia atau memanipulasinya. Dan ketika anak itu lahir, itu adalah poin akhir yang akan kami jelaskan. Jadi setelah Eren mati, pada endingnya ia akan masuk ke dalam dunia Path atau dunia kematian. Jadi bagaimana ia bertemu anak Historia? Jika kalian perhatikan, perut Historia kan sudah buncit, jadi tak lama lagi ia akan lahir. Jadi kematian Eren setelah gemuruh juga tak perlu terlalu heran. Dan caranya ketika bertemu anak yang akan ia gendong adalah ketika Historia melahirkan. Dan ketika Historia menyentuh bayinya sendiri yang merupakan keturunan Eren, dan bisa jadi adalah pewaris selanjutnya dari Attack Titan. Karena kita tahu kalau setelah pewaris dari ke-9 Titan mati tanpa pewaris, maka akan diwariskan secara acak kepada bayi yang baru lahir. Dan itu sudah pasti adalah anak Historia, karena kita tahu di luar sana sudah tidak ada lagi wanita hamil, karena sudah diratakan oleh Eren. Oke lanjut, jadi garis besarnya begitu, entah ia mewarisi kekuatan atau tidak. Yang penting ketika Historia menyentuh anaknya, ia akan langsung mengingat semua ingatan yang telah dihapus oleh Eren. Dan kita tahu kalau semua koordinat itu terhubung. Dan Historia pernah memasuki ingatan dari ke-9 Titan yaitu Ymir setelah menyentuh suratnya. Bisa dipastikan kalau Historia juga bisa memasuki atau setidaknya melihat dunia Path. Dan di sana Eren yang telah mati bisa menggendong anaknya karena pemicunya adalah garis keturunannya. Dan ia akan berkata bahwa kau sudah bebas. Petunjuk ini juga kami dapatkan pada episode 43. Di mana saat itu Historia dihapus ingatannya oleh Frida Reis, sang pemilik dari Founding Titan. Dan setelah ingatannya terhapus, entah bagaimana scene-nya berganti memperlihatkan buku dongeng yang ia baca, yang memperlihatkan seorang iblis dan anak yang bernama Krista, yang dimana kita tahu Krista adalah nama samaran yang dipakai Historia. Kami berpikir bahwa iblis yang ada di sana adalah Eren. Oke lanjut, jadi dengan lahirnya bayi Historia bisa memicu kembali ingatan Historia karena ia memegang pewaris selanjutnya dari Attack Titan dan juga Founding Titan, seperti yang ia lakukan saat menyentuh Eren di ruang bawah tanah sebelumnya, yang saat itu ingatannya kembali dan membuatnya shock saat itu. Jadi kesimpulannya begitulah teori terbaru kami tentang hal ini setelah membaca chapter 130. Bahwa itu adalah anak Eren atau Historia yang kemudian Eren akan menggendongnya dan berkata kau sudah bebas. Karena kalau dihubungkan pada rencananya jika sukses, maka anak tersebut benar-benar bebas secara definisi Eren. Karena dunia luar selain Pulau Paradis semuanya telah tiada. Lalu bagaimana dengan Mikasa? Untuk Mikasa Kerman kami sudah membahasnya pada video ini. Bagaimana nasibnya di akhir cerita? Tapi nampaknya jika teori dalam video itu salah, kami mempunyai bahasan menarik dari Mikasa, yaitu soal Mikasa menangis. Yang sudah kami analisa pada chapter 1-nya dan juga ditunjukkan lagi potongannya pada chapter 130 ini. Jadi menurut kami, Mikasa adalah orang yang akan melihat akhir dari riwayat Eren dan berkata sampai jumpa lagi Eren, yang mungkin artinya adalah untuk kehidupan selanjutnya. Atau maksudnya mungkin ia akan bertemu dengan anaknya Eren. Ya, siapa yang tahu. Oke, sekian dari pembahasan panjang ini. Jika teori benar ya syukur, kalau salah ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan dan tambahan jangan ragu untuk komentar di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.